pengkhianatan 30 SPKI, menceritakan tentang kudeta yang dilakukan oleh PKI pada 30 September. Karena ini menampilkan tuntutan dan pembunuhan selama ini mengabarkan penculikan terdapat penyiksaan dan membunuh para jenderal yang dilakukan terdakwa. Dan yang ketiga, akhir kekuasaan Soekarno, peristiwa 30 SPKI menjadi awal dari berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan dimulainya Orde Baru. Dan yang keempat adalah hikmah yang dapat diambil dari drama ini, bahwa drama ini mengingatkan kita agar pentingnya menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Hadirin yang berbahagia, drama ini diperankan oleh siswa-siswi SMP di Batu Tata Arifah. Langsung saja kita sambut 7 jenderal tersebut dan berikan tepuk tangan yang meriah. Yang pertama adalah Jenderal Ahmad Nasution yang diperankan oleh Ari Maulana. Dan yang kedua adalah Jenderal Ahmad Yani yang diperankan oleh Raihan Ramadan. Yang ketiga adalah Jenderal Supratman yang diperankan oleh Muhammad Farhan. Yang keempat adalah Jenderal Supratman yang diperankan oleh Muhammad Rafa. Yang kelima adalah Jenderal Haryono yang diperankan oleh Muhammad Arfan. Dan yang keenam adalah Jenderal Sutoyo Siswo yang diperankan oleh Muhammad Dafa. Dan yang terakhir Jenderal Panjaitan yang diperankan oleh Muhammad Jaki. Selanjutnya kita panggilkan samaran anggota komunis aktif PKI DN Aidit yang diduga sebagai dalam balik peristiwa 30 SPKI, yaitu Muhammad Jaya. Yang satu rencana yang diperankan oleh Muhammad Asdar. Dan yang ketiga, Letko Untung Syamsuri yang diperankan oleh Muhammad Dana. Kepada Dana dan rekan-rekannya saya persilahkan. Inilah dia pemeran penting dalam drama 30 SPKI. Kepada seluruh pemeran dapat kembali ke tempat untuk menyiapkan penampilannya. Tepuk tangan yang meriah sekali bagi Bapak Ibu. Balik ya. Lalu yang penting halal, soal beras, soal dunia, soal kedudukan, soal dunia. Dalam keadaan bobrok seperti ini, kita harus lebih dekatkan iman kepada Allah. Kita jangan takut sama ancaman komunis. Kalau berasal berharap dari kantor bisa makan batu kita, Pak.
beberapa liter ini merasakan. Hadirin yang berbahagia, inilah tim PKI kita. Saya persilahkan kalian semua untuk memulaikan rencana operasinya. Koperasi ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. 1. Komando penculikan. 2. Komando penyergapan. 3. Komando pemeriksaan kota. Komando penculikan diberi nama Pasuspati. Tugasnya mengambil bala jenderal hidup maupun mati. Komando penguasaan kota akan diberi nama Bima Sakti dan dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan pasukan penyergapan yang dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sutresno. Pasukan ini diberi nama Peringkat Gadis, maju di bawah pimpinan Letnan Kuala Lumpur. Saya harap segala sesuatunya ini sudah jelas. Apakah ada pertanyaan Jenderal Suradi? Siap, tidak ada. Inilah ketujuh jenderal kita yang sedang melaksanakan. Sudahlah, ini semua biangnya PKI yang kita sayangkan, malah mereka diberi peluang oleh Nasako. Menurut saya tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin seorang komunis bisa sekaligus menjadi Pancasilawan, dan bagaimana mungkin seorang prajurit bisa mempertahankan Pancasila karena dia saja seorang komunis. Tugas utama pasukan Pasopati yang akan dipimpin oleh Letnan Satu Tulari boleh dikatakan ini kunci dari keberhasilan. Itu menjadi beberapa tokoh Dewan Jenderal. Ini adalah tugas inti, jadi tugas ini harus berhasil, hidup ataupun mati. Karena waktunya sudah mepet, mari kita mulai saja rapat ini. Malam ini adalah malam terakhir kita.
karena besok kita sudah siap di pos masing-masing di lubang buaya. Gerakan ini kita beri nama 30 September. Hari H adalah 1 Oktober jam 4 dini hari. Anak-anak itu anak. Malam ini akan kita atur menuju penculikan jenderal. Target pertama kita adalah Jenderal Ahmad Yani. Dan yang kedua Jenderal Ahmad Nasution. Dan yang ketiga Jenderal Suprapto. Dan yang keempat Jenderal Supratman. Dan yang kelima Jenderal Haryono. Dan yang keenam Jenderal Sitoyo Siswo. Dan yang terakhir Jenderal Jaitan. Setelah ini langsung saja kita kasih 7 jenderal itu. Apakah sudah paham? Lampu
Inilah penampilan